Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mona Febriani, NPM 18/12/01/1007. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Ekonomi Kecil dan Menengah atau UMKM. Dari mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan kelas Pak Muhtadi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Adinda Salsadela, M. Rifki Pratama, Bayu Pratama, Hafid Azam, saya sendiri Mona Febriani, Dewi Nabila, dan Iza Arada. Baiklah, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda Salsadela, dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang sangat strategis dan vital dalam sistem perekonomian nasional. Bukan hanya terkait banyaknya tenaga kerja yang dapat terserap dan membantu memperbaiki kesejahteraan daerah, hal itu juga sejalan dengan Pasal 18 UUD RI 1945 dan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Hingga saat ini, peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM belum dimiliki pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga dapat dikatakan terjadi suatu kekosongan hukum tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pesisir Barat saat ini. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai berikut. 1. Apa permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait UMKM serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan? 2. Mengapa rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM diperlukan oleh masyarakat? 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM? Dan yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, serta ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturannya? Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM bertujuan, yang pertama, memberikan landasan dan kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait UMKM yang sedang dijalankan. 2. Merumuskan dan memecahkan masalah hukum yang dihadapi sebagai dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dan yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang akan diwujudkan seperti ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Dan yang terakhir dari bab 1 adalah metode. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah normative legal research yang meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dari bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, hasil pengkajian atau referensi lainnya. Selain itu, dilengkapi juga dengan wawancara, diskusi atau focus group discussion, dan rapat dengar pendapat. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki dan Bayu. Baiklah, selanjutnya adalah bab 2, yaitu tentang kajian teoritis dan praktik empiris. Di sini saya dan rekan saya Bayu menjelaskan tentang 4 subbahasan, yaitu pertama kajian teoritis, yang kedua adalah kajian terhadap asas atau prinsip berkaitan dengan penyusunan norma, yang ketiga adalah kajian terhadap penyelenggaraan kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah kajian terhadap
penerapan sistem baru yang diatur undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Yang pertama adalah kajian teoritis. Kajian teoritis ini adalah kajian yang muat berbagai teori atau kerangka konsepsional terkait dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam suatu undang-undang. Yang pertama, di sini kami memasukkan tentang pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian UMKM adalah suatu produktif yang dimiliki perorangan maupun dan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sesuai pengertian UMKM, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yang dapat kita jadikan sebagai jenis-jenis UMKM. Ketiga jenis UMKM ini masuk ke dalam tiga jenis usaha. Salah satu contohnya adalah usaha kuliner, usaha fashion, dan usaha agribisnis. Jika di Kabupaten Pesisir Barat yang terhadap potensinya adalah pariwisata, maka bisa diusahakan pada usaha kuliner dan oleh-oleh. Selanjutnya, kriteria UMKM. Kriteria UMKM tadi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro yaitu usaha yang dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi yang produktif milik individu atau badan hukum, yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan atau omset bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal 300 juta rupiah dalam jangka 1 tahun. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil bisa diartikan sebagai suatu bentuk usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan hukum dan bukan cabang dari usaha utama. Di sini UMKM memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dengan kebutuhan dipakai maksimal sampai 500 juta rupiah. Yang dimana penjualan selama 1 tahun mencapai minimal 300 juta rupiah sampai dengan maksimal 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya, usaha menengah. Usaha menengah merupakan kriteria dari UMKM yang terakhir. Usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi yang produktif, bukan cabang dari usaha utama dan perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil atau usaha besar. Selanjutnya, maka klasifikasi UMKM dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pertama livelihood activity, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja dengan mencari nafkah yang lebih umum dikenal dengan sektor informal. Yang kedua adalah micro enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga adalah small dynamic enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerja, yaitu subkontrak dan ekspor. Dan terakhir adalah yang terakhir, fast moving enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Tujuan pemberdayaan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada bab 5 pasal 5. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Yang dimana UMKM memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan UMKM. Yang pertama adalah fleksibilitas operasional, kecepatan inovasi, struktur biaya rendah, kemampuan fokus di sektor yang spesifik. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu Pratama. Baik, selanjutnya merupakan kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Materi muatan peraturan daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Asas kejelasan tujuan. 2. Asas kelembagaan atau pembentukan yang tepat. 3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 4. Asas dapat dilaksanakan. 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Asas kejelasan rumusan. 7. Asas keterbukaan. Materi muatan peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, baik, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM berdasarkan dengan asas kekeluargaan dan profesionalisme. Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas, kompetitif dan responsif, dan responsibilitas. Kemudian, asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini bermakna dalam melakukan pekerjaan yang dikenal sebagai profesi diharuskan untuk taat pada peraturan yang dibentuk berdasarkan prinsip profesionalitas yang inti berdasarkan kepada kepribadian, kejujuran, dan itikat baik. Diketahui bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, slide selanjutnya, baik, selanjutnya, C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. UMKM merupakan salah satu yang memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga perlu adanya pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM di Kabupaten Pesisir Barat dikategorikan dalam sejumlah isu strategis, antara lain A. Pemodalan. Sulitnya akses ke bank membuat tidak semua UMKM dapat memenuhi persyaratan kolateral. B. Pemasaran. Keterbatasan membaca selera pasar, mengenap persaingan dan produknya. C. Perizinan. Adanya sejumlah pungutan tidak formal sehingga terciptanya kondisi yang tidak produktif. D. Persaingan usaha. Masih banyak hasil produksi yang tidak mendapat jaminan perlindungan hak cipta sehingga terjadi penjebakan produk. Dan yang terakhir merupakan infrastruktur. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan untuk mempermudah konektivitas antar daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah lokal. Slide selanjutnya. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Dengan adanya perda ini akan menimbulkan banyak manfaat yang pemerintah daerah dapatkan. Antara lain ialah adanya kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk, melindungi, dan penguatan UMKM, serta ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu, juga menimbulkan dampak dalam upaya penguatan UMKM, serta berdampak pada pengelolaan anggaran daerah. Tetapi, dampak dikeluarkannya perda ini tidak akan membebani anggaran negara, karena dari ketentuan perda sudah ditentukan pengelolaan penggunaan anggaran terkait dengan program dan kegiatan penguatan ekonomi kreatif. Selanjutnya, selanjutnya akan disampaikan saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 terkait evaluasi dan analisis perundang-undangan terkait UMKM. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat dalam pasal 18 ayat 6, di mana dalam pasal ini menentukan bahwa
terdapat kebebasan dan kemandirian pemerintahan daerah dalam mengambil suatu keputusan daerah untuk membuat suatu peraturan daerah. Yang kedua, terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menggambarkan bahwa pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, yaitu salah satu melakukan perkembangan perekonomian di Indonesia melalui UMKM. Yang kedua ada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan tercipta landasan yang kuat bagi pemerintah kabupaten untuk menangani para pelaku UMKM. Karena selama ini pemerintah daerah dan kelembagaan daerah dan masyarakat daerah yang tidak bisa bersinergi untuk mengambil peran masing-masing karena belum adanya pengaturan yang satu berupa peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Next. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada peraturan pelaksanaan ini dikeluarkannya terdiri dari 7 bab, 64 pasal terkait pembinaan tentang pengembangan usaha UMKM, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dan ketentuan peralihan. Dalam pasal 2 PP ini daerah sesuai kewenangannya daerah diberikan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemberdayaan UMKM. Yang keenam ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun upaya untuk melindungi pemberdayaan UMKM berdasarkan Perpres ini, yaitu pemberdayaan dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan ini perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah 1 lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu 1 pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil. Yang terakhir yaitu ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun perlindungan dan pemberdayaan UMKM bertujuan yang pertama mewujudkan dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar UMKM dapat berdaya saing baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga ada meningkatkan akses dari pelaku UMKM terhadap sumber daya yang produktif. Yang keempat, mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pesisir Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial dan upaya mencapai tujuan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa. Karenanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang UMKM merupakan tujuan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan keadilan, di mana setiap warga negara harus mendapatkan persamaan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perekonomian Indonesia dilandaskan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan sebuah tujuan dan arah perekonomian yang akan diterapkan dalam
kehidupan bangsa melalui pengaturan yang lebih lanjut tentang Pasal 33 Undang-Undang 1945. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Secara sosiologis, suatu aturan harus sesuai dengan tujuan Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat menciptakan rasa keadilan, maka dengan adanya usaha mikro dan ekonomi menengah diharapkan dapat meringankan keterbelakangan masyarakat miskin. Selanjutnya, pengaturan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dimaksudkan untuk melindungi UMKM dari derasnya arus globalisasi kepastian hukum dengan adanya aturan yang mengatur mengenai UMKM secara lebih spesifik ini dimaksudkan agar aturan yang telah diciptakan dapat memberikan payung hukum kepada para pelaku usaha UMKM. Yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Berkaitan dengan landasan yuridis yang dijadikan dasar acuan penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, maka dapat dipaparkan beberapa acuan sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro kecil. Yang keempat ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bab 5, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah kabupaten. Pertama ada sasaran, jadi sasaran yang hendak diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ialah pertama, berperannya usaha mikro kecil dan menengah sebagai pelaku utama perekonomian daerah sehingga terwujud perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kedua, terwujudnya kemudahan dalam akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Ketiga, terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan yang maksimal terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah oleh pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya. Yang keempat, terwujudnya usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Yang kelima, terwujudnya peningkatan peranan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian jangkauan dan arah pengaturannya. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang akan dibentuk ialah memberi landasan dan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, masyarakat mempunyai ruang yang lebih luas untuk dapat berpartisipasi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimilikinya. Lalu kemudian ada ruang lingkup. Yang pertama ada ketentuan umum. Memuat rumusan mengenai batasan pengertian atau definisi beserta alternatifnya. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan yang berkaitan dengan materi yang dibahasnya, dalam hal ini mengenai UMKM. Selanjutnya mengenai materi muatan. Materi muatan yang pertama adalah landasan asas dan prinsip. Landasan asas dan prinsip perlindungan yang digunakan dalam UMKM berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan asas kekeluargaan dan profesionalisme yang berdasarkan dengan prinsip kemandirian, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, kompetitif, dan responsibilitas. Lalu maksud dan tujuannya, itu untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan UMKM, meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pada masyarakat, lalu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM. Lalu ketiga ada bentuk-bentuk UMKM, itu membahas mengenai bentuk-bentuk dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu ada bentuk-bentuk usahanya. Bentuk usaha ini mengenai kriteria dari usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih sebanyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Lalu kriteria dari usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih banyaknya 50 juta dan paling banyak 500
juta tidak termasuk nilai tanah dan bangunan dan tempat usaha. Lalu kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih sebesar 500 juta dan paling banyak 10 miliar tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian ada kegiatan UMKM, yaitu menjelaskan mengenai apa itu kegiatan UMKM, yaitu yang dilakukan dan dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, dan badan usaha kecil yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat dengan kegiatan usaha yang bersifat efisien, efektif, dan ekonomis. Lalu kemudian ada pengembangan dan perlindungan iklim usaha. Dalam pengembangan, itu ada pertama ada pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan dengan pola CSR, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan dari kelembagaan untuk UMKM. Lalu kemudian ada perlindungan, jadi perlindungan ini merupakan upaya yang diarahkan sehingga terjamin dan terjaganya kelangsungan hidup UMKM dalam kemitraan dengan usaha besar dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat. Lalu selanjutnya ada jaringan usaha dan kemitraan, yang dalam hal ini jaringan usaha setiap pemerintah daerah membuat jaringan usaha UMKM, baik secara vertikal dan horizontal yang mencakup kerjasama usaha, akses, dan hubungan dengan pihak lain untuk bisa meningkatkan UMKM dengan menjalankan bisnisnya. Lalu kemudian ada koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi UMKM. Lalu kemudian ada larangannya, larangan dilakukan mengenai dilarang melakukan praktik monopoli, persaingan tidak sehat, memproduksi dan mengedarkan barang terlarang, menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan, lalu memberikan dokumen UMKM yang tidak benar, lalu melakukan usaha yang bertentangan dengan asas-asas dan prinsip UMKM. Kemudian ada sanksi administrasi, sanksi ini diberikan seperti teguran tertulis, penghentian sementara, pembukuan izin, pencabutan izin. Lalu ada ketentuan pidana apabila telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku. Selanjutnya ada ketentuan sanksi, jadi para pelaku usaha, baik usaha berskala besar, menengah, maupun kecil yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dilarang, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin atau denda administrasi. Selain itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya mengenai ketentuan peralihan, yaitu diberlakukan apabila terjadi materi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sudah pernah diatur sebelumnya. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah atau keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada ketentuan penutup, yang dalam kalimat penutup dimuat hal sebagai berikut, yaitu rumusan pemerintah, pengundangan, dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah atau berita daerah, tanda tangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh bupati atau pejabat yang terkait, lalu pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian nomor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Idza. Selanjutnya ada bab 6, penutup, yaitu ada simpulan dan saran. Untuk simpulannya yang pertama, permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait perlindungan dan pemberdayaan UMKM adalah terkait keterbatasan modal usaha maupun investasi bagi pelaku usaha, kesulitan dalam pemasaran produk usaha, distribusi dan pengadaan bahan baku yang sulit, keterbatasan akses informasi mengenai peluang kebutuhan pasar, kualitas pekerja yang rendah, dan kemampuan teknologi dalam proses produksi, serta birokrasi yang menyulitkan dalam pengurusan izin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang kurang jelas. Yang kedua, Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM ini diperlukan karena dalam kenyataannya UMKM mengalami berbagai hambatan. Selanjutnya, yang ketiga, ada landasan filosofis Raperda ini bahwa UMKM adalah perwujudan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial dan upaya mencapai tujuan bangsa. Dan yang keempat, ada sasaran yang akan diwujudkan dalam Raperda ini, yaitu berperannya UMKM sebagai pelaku utama perekonomian daerah, yang sehingga terwujud perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkualitas. Sedangkan arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan dan pemberdayaan UMKM untuk masyarakat. Dan yang terakhir ada saran. Untuk sarannya itu ada dua, yaitu kondisi sosial budaya masyarakat hendaknya diperhatikan ketika penyusunan rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan kondisi ekonomi warga yang akan menjadi objek dari peraturan daerah, terutama peraturan tentang pengaturan ekonomi kecil, mikro, dan menengah,
Dan yang kedua, skala prioritas pengaturan juga hendaknya ditentukan. Karena perlu keterlibatan dan partisipasi masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang dilakukan secara langsung, yang dapat dilaksanakan melalui public hearing ataupun konsultasi publik atas draft Raperda. Saya kembalikan kepada MC. Moderator. Ya, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.